Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pujiati Yasinta dari Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif, yaitu bab teknik pengumpulan sampel, teknik pengumpulan data. Nah, di mana kita itu mengumpulkan data-data yang akan kita teliti. Teknik pengumpulan data sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, interview, kuesioner, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, untuk interview sendiri dibagi menjadi sendiri itu apa sih interview? Yaitu wawancara. Kalau interview berarti wawancara, dengan kita memberikan wawancara terhadap objek yang akan kita teliti. Untuk interview sendiri dibagi menjadi 2, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu kita ada persiapan. Jadi sebelum kita wawancara, kita itu sudah mempersiapkan semuanya dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu bisa sifat, karakter, dan juga kepribadian dari si dia tadi. Jadi kita menggunakan persiapan. Kalau tidak terstruktur, yaitu wawancara tanpa persiapan. Jadi kita itu memberikan pertanyaan ketika kita mengadakan wawancara. Jadi pertanyaannya itu tergantung dari pertemuan kita nanti, tergantung dari masalah yang kita dengarkan nanti gitu. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner sendiri yaitu angket, dengan kita memberikan angket. Nah, kuesioner sendiri itu terbentuk menjadi 3, yaitu cara menjawab, jawaban yang diberikan, dan juga bentuk. Jadi kalau cara menjawab itu dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu dimana dia itu memberikan informasi-informasi, menjelaskan. Jadi dimana dia itu menjelaskan informasi-informasi itu secara bebas. Itu namanya cara menjawab terbuka. Kalau cara menjawab tertutup, dimana si dia itu menerima menggunakan memilih dari angket yang kita berikan tadi. Kalau terbuka itu berupa deskripsi, kalau tertutup itu berupa pilihan ganda atau checklist yang akan dia pilih. Kemudian kalau jawaban yang diberikan, nah jawaban yang diberikan yaitu dibagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu dimana dia menjawab tentang dirinya sendiri, itu namanya langsung. Kalau tidak langsung berarti dia itu mendeskripsikan orang lain. Jadi dia menjelaskan tentang orang lain. Itu namanya tidak langsung. Kemudian ini, bentuk dari kuesioner dibagi menjadi ada berbagai macam ya, banyak sekali. Ini salah satu contohnya yaitu berupa pilihan ganda, isian, checklist, dan juga rating scale. Nah, kemudian yang ketiga yaitu observasi. Observasi dibagi menjadi 2, berperan serta dan non-partisipan. Apa sih observasi itu? Pengamatan. Observasi sendiri itu pengamatan. Mengamati secara langsung atau tidak langsung objek yang akan kita teliti. Nah, kalau observasi berperan serta itu di mana kita sebagai peneliti itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan, ikut gabung dalam kegiatan. Kalau non-partisipan, kita hanya mengamati, hanya melihat objek kita tanpa kita ikut apapun di dalamnya. Itu namanya non-partisipan. Jadi tidak mengikuti kegiatan, kita hanya mengamati. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Di sini dijelaskan catatan peristiwa yang berlalu, baik berupa tulisan, gambar, dan lain-lain. Jadi dokumentasi sendiri yaitu catatan masa lalu terhadap objek yang akan kita teliti. Bisa berupa tulisan, gambar, biografi, atau informasi-informasi yang kita dapat dari si dia tadi dalam berbagai macam bentuk. Itu namanya dokumentasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai saya berupa teknik pengumpulan data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.